Ya, masih di Michael Channel luar biasa aman di rumah. Sahabat, kita tahu ya bahwa wabah virus corona ini terus memakan korban. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 500 orang telah meninggal dunia, termasuk tenaga medis seperti perawat. Hingga pertengahan April 2020, tercatat ada 12 orang perawat telah meninggal dunia. 7 diantaranya adalah perawat perempuan. Ya, di tengah ketakutan dan kekhawatiran, para perawat ini tetap teguh untuk mengabdi, meskipun harus jauh dari keluarga mereka, jauh dari anak-anak mereka. Hey, ini hari pertama kita mau di karantina. Karena kita sama-sama Bu Teki alias mamah-mamah cantik menyusui. Aku udah dapet pampingan segini. It's about 60. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dibawa stres. Aku sih bawa enjoy aja. Nggak apa-apa, kita tetap semangat terus. Stay safe buat kita semua, sehat-sehat buat kita semua. Salam buat Aro ya. Makasih Momo. Yeah, I will always bring this my baby with me. Gimana sahabat, tadi udah lihat kan perjuangan dari tenaga medis perempuan kita? Dan sekarang langsung aja yuk kita ngobrol dengan salah seorang perawat, yaitu Mbak Oktina. Berkumpul bersama keluarga di rumah menjadi hal yang sangat sulit bagi Oktina Dwi Susanti belakangan ini. Keseharian perempuan kelahiran Jakarta 1 Oktober 1979 ini harus berhadapan dengan virus corona karena ia bertugas merawat pasien COVID-19. Selama 14 tahun di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Oktina memang terbiasa menangani pasien dengan beragam penyakit baru seperti flu burung, MERS-CoV, dan penyakit infeksi lainnya. Tapi itu bukan berarti Oktina tak merasa takut. Sejatinya ia takut. Tanggung jawab sebagai tenaga medis lah yang mengharuskannya menepis kekhawatiran tersebut. Nah, sahabat di rumah, sekarang kita langsung aja yuk ngobrol sama Mbak Oktina. Halo Mbak Oktina. Halo Mas. Halo. Aduh, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nah, Mbak Oktina ini kan termasuk orang yang juga ditugaskan atau bertugas di ruang ICU ya. Setiap hari berhadapan juga di masa pandemik ini dengan orang-orang yang kondisi kesehatannya antara pilihannya hidup dan mati ya. Bagaimana Mbak Oktina dan teman-teman yang mungkin ditugaskan di ICU ini menghadapi kondisi itu hari demi hari? Iya Mas. Di ICU kami ini, di RSUP Sulianti Saroso ini, semua pasien yang masuk ruang ICU ini adalah pasien yang menggunakan alat bantu napas, ventilator. Jadi semua kebutuhan pasien, semua kita yang penuhi karena istilahnya mereka sudah tidak berdaya gitu. Jadi kami di ruang ICU ini berbagi tugas untuk berbagi waktu untuk agar pada saat pasien ini butuh kita, itu kita ada di sana gitu, ada di kamar pasien gitu. Biasanya pasien-pasien yang ada di ICU itu mereka sendiri juga penuh dengan kekhawatiran akan kesehatan dirinya sendiri atau gimana sih Mbak? Mungkin ada yang berkeluh kesah juga, menyempatkan ada waktu mendengarkan curahan hati dari pasien-pasien? Kita yang bicara, kita yang support mereka, paling mereka dengan anggukan kepala karena sudah tidak bisa lagi bicara kalau menggunakan alat ventilator itu. Ada bahasa-bahasa tubuh yang digerakkan Mbak Oktina dan teman-teman untuk menenangkan para pasien yang di ICU? Ya. Kalau kami bicara seperti biasa, biasanya kan pasien masih bisa mendengarkan kita. Paling meresponnya dengan anggukan, kedipan mata, atau kalau yang sudah yang lumayan bisa kuat, mereka menulis
menulis misalkan kenapa saya masih pakai mesin, kenapa belum dilepas gitu. Nah Mbak, ini kan bukan kali pertama ya Mbak bertugas dalam masa pandemik seperti ini. Ada flu burung juga Mbak sempat juga bertugas, MERS, SARS. Apa yang membuat Mbak Oktina ini bertahan untuk terus melayani para pasien yang di masa-masa seperti saat ini? Ini adalah resiko profesi yang saya pilih ya Mas. Waktu pertama saya mendaftar di sini pun saya tahu ini rumah sakit rujukan infeksi dan saya harus siap merawat pasien-pasien yang istilahnya penyakit infeksi baru yang baru muncul karena rumah sakit kami rumah sakit rujukan gitu. Ketika bertugas nggak ada kekhawatiran tersendiri dari Mbak Oktina dan teman-teman? Banyak lah ya, saya yakin ya. Namanya juga manusia ya. Iya. Ya kekhawatiran, takut itu waktu awal-awalnya walaupun kita sudah sering merawat pasien MERS, kalau MERS itu flu burung, MERS itu kan kasusnya nggak terlalu banyak dan kalau kayak flu burung itu kan belum ada yang dari manusia ke manusia gitu, dia kan dari unggas ke manusia gitu, jadi terus pasiennya tuh nggak terlalu banyak seperti sekarang gitu, penyebarannya nggak begitu cepat. Kalau yang sekarang ini ya kami takut, terus terang kami takut pada awal-awal kami menerima pasien. Takut, saling curhat, saling support, saling menguatkan gitu. Oke, Mbak, ini kan tadi Mbak bilang, Mbak Oktina bilang sama teman-teman juga ada rasa khawatir, rasa saling takut, saling curhat. Lalu biasanya saling menguatkannya bagaimana, Mbak? Ya, biasanya kalau ada teman yang sedang drop, ya kita support dia. Kita saling menguatkan, di grup-grup juga saling menguatkan, saling memberi support, dan pada saat teman kita mau masuk ke dalam itu kita ikut membantu Mas, misalkan pada saat penggunaan APD, kita bantu dia, kita pastikan dia masuk tuh dengan aman. Pada saat dia di dalam pun kita pastikan bahwa APD yang dia pakai tuh masih aman pada saat di dalam gitu. Itu Mas. Ada yang merasa udah patah semangat nggak Mbak? Di antara teman-teman atau Mbak Oktina sendiri, pernah nggak ada momen-momen yang kayak, aduh, udah capek, udah ini, letih? Ya pasti Mas. Ada momen di saat kita sudah jenuh gitu, terutama waktu pada saat kondisi kita merawat teman seprofesi kita Mas, teman seprofesi dan kondisinya perburukan, itu teman-teman perawat itu hampir semuanya mereka tuh down. Akhirnya kita bangun kembali, ayo kita bisa, kita pasti jadi pemenang dari perjuangan ini gitu. Oke, Mbak, kalau ketika selama bertugas juga teman-teman ada mengkhawatirkan nggak? Bagaimana nih keluarga? Bagaimana tetangga-tetangga melihat Mbak keluar masuk bertugas setiap hari merawat pasien-pasien COVID-19 ini? Ya, yang mereka khawatirkan justru keluarga mungkin yang punya anak masih balita, yang di rumahnya ada lansia, itu yang mereka khawatirkan. Nah, sekarang kan dari tadi Mbak Oktina selalu mengatakan kita diperlengkapi dengan APD. Nah, APD yang kita tahu sebagai masyarakat pada umumnya adalah dipakai, itu kan berlapis-lapis ya Mbak, betul ya? Mungkin bisa diceritakan ya, bagaimana kalau berlapis-lapis itu proses makan, minum, atau itu nggak bisa sama sekali bercampur? Nah, iya. Kalau dibilang ya pasti tidak nyaman ya Mas, karena menggunakan APD itu yang kita rasakan adalah pertama kita sesak dulu karena kan kita berlapis juga pakai maskernya kan. Betul, terus kedua panas, bahkan jika ada keringat yang netes ke mata itu tidak boleh kita lap, karena kan ini daerah muka tidak boleh kita sentuh pakai tangan kita kan. Kalau di tempat kami karena masuk ke pasien itu kami batasi 3 jam. Karena menggunakan APD lebih dari 3 jam itu pasti teman-teman itu nggak akan konsentrasi lagi. Pasti udah nggak nyaman, pasti nggak konsentrasi juga. Daripada nanti membahayakan teman-teman dan membahayakan pasien juga, lebih baik kita suruh keluar. Makanya kalau udah mendekati 3 jam, silakan yang sudah di dalam silakan keluar, nanti grup berikutnya akan masuk menggantikan mereka.
Jadi sudah pasti kita tidak minum, tidak makan, karena itu beresiko kalau kita makan dan minum, karena kan kita harus membuka masker kan, itu beresiko. Betul. Jadi sebelum kita masuk, teman-teman harus ke toilet dulu, setelah itu harus minum dulu, baru masuk gitu. Ya jangan sampai udah pakai APD berlapis-lapis segala macam terus tiba-tiba ingin buang air kecil begitu ya? Iya. Repot. Iya, repot sekali itu. Karena membuka APD itu juga ada aturannya dan ada step-stepnya yang tidak boleh kita lewatin. Itu lama juga. Memakai dan melepas APD itu waktunya sama-sama lama gitu. Jadi nggak bisa kita buru-buru langsung kamar mandi, itu nggak bisa. Jadi harus bukanya secara urutan sesuai step-step yang sudah di SPO-kan di kami gitu. Kalau alokasi waktunya untuk memasang dan melepaskan itu berapa lama? Kalau di dalam saja nggak boleh lebih dari 3 jam. Kalau memasang dan melepasnya berapa lama Mbak Oktina? Memasang 12 menit. 12 menit, wow. 12 menit. Memasang 12 menit, membuka pun 12 menit. Karena berapa lapis sih kalau boleh tahu? Berapa lapis untuk yang dipakai sama masker? Tergantung Mas. Kalau kita mau tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol yang ada cipratan gitu, itu 2 lapis. Jadi baju kerja, terus coverall, hazmat, terus ditambah lagi kayak gaun gitu. Terus masker juga 2 lapis, Google dan ada visor juga, ada kayak helm gitu, visor. Sarung tangan juga 2 lapis. Kaki, sarung kaki dan sepatu bot 2 lapis. Oke. Mbak, terakhir mungkin Mbak Oktina ada harapan tersendiri dan bersama teman-teman perawat ya menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Yang pastinya yang pertama harapannya COVID ini segera berakhir Mas. Kami juga ingin berkumpul bersama keluarga. Teman-teman juga ingin memeluk anak-anaknya gitu. Dan untuk masyarakat, saya minta masyarakat patuh pada anjuran pemerintah agar korban-korban COVID ini tidak bertambah. Dengan tidak bertambahnya korban-korban COVID ini juga meringankan beban kita di rumah sakit. Oke. Ini doa kita bersama Mbak, semoga semua masyarakat bisa patuh dan semua masa pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa kumpul lagi termasuk Mbak Oktina dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah menyediakan waktu. Thank you so much ya Mbak. Iya, sama-sama. Terus semangat. Iya, sehat-sehat ya Mas. Iya, Mbak juga dan teman-teman ya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Iya. Ya, sahabat di rumah, baru saja kita dengarkan curahan hati dari Mbak Oktina ya, yang mungkin juga menjadi curahan hati dari sebagian tenaga medis yang ada di Indonesia. Tapi sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan, karena nyatanya tenaga medis di Indonesia ini mendapat penolakan dan stigma negatif dari sebagian masyarakat. Kita lanjutkan obrolannya ya, usai jeda pariwara, tetaplah di Michael Chandra Luar Biasa, aman di rumah. Kalau pengalaman pribadi sih ya, HP-nya mama tuh diteleponin mulu. Jadi kalau aku nelfon pasti nggak diangkat. Kalau WA juga nggak dibales, karena pasti semua orang pengen menghubungin. Gitu. Jadi ya kalau ketemu aja lah kalau emang penting. Ya it's okay. Maafin mama ya nak. Iya nggak apa-apa.